Hai minasan konbanwa. Di video kali ini saya ingin menindaklanjuti ya video kemarin yang sempat saya share yang membahas tentang harga mobil di Jepang itu murah. Ya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan pertama-tama harga mobil di Jepang itu memang ya dari yang paling mahal sampai yang termurah dan bahkan bisa dikatakan mobil-mobil bekas di Jepang itu harganya murah-murah, teman-teman. Tetapi perlu dipahami di sini, mobilnya memang murah, tetapi setelah kita membeli mobil itu, kita juga wajib masuk namanya atau masuk asuransi lah ya. Jadi mobil itu wajib ada asuransinya. Kemudian selain itu, mobil itu juga wajib disakeng. Mungkin kalau di Indonesia mungkin ada istilah ngekir, di sini ada istilah syakeng. Nah, di situ akan ada banyak apa namanya biaya. Misalkan kalau mobilnya terlalu tua, berarti pada saat kita melakukan shacking atau ngekir itu akan mengeluarkan banyak biaya juga. Misalkan bannya sudah tidak begitu bagus, kemudian kampas remnya juga nggak begitu bagus, trombolnya dan semacamnya itu sudah banyak yang sudah tidak bagus karena mobilnya sudah tua. Ya, maka dari itu dia akan menjadi lebih mahal dan lebih mahal lagi. Mungkin kalau Shark itu kurang lebih biayanya adalah sekitar 5 mang atau 5 jutaan lah. Kemudian asuransi juga ya tergantung juga sih asuransinya yang mana ya. Tapi kurang lebih juga akan memerlukan uang juga sekitar 5 mang atau 5 juta juga. Nah, jadi kalau misalkan kita membeli mobil yang harganya 16 juta itu hanya harga mobil saja, teman-teman. Ditambah lagi biaya-biaya yang saya bilang tadi itu akan menjadi 26 juta sampai 30 jutaan lah. Nah, itu pun nanti mungkin akan ada kerusakan-kerusakan yang perlu kita perbaiki lagi. Nah, kemudian yang paling mahal adalah biaya untuk mencari SIM itu sendiri atau SIM mengemudi mobil ya. Khususnya kalau kita ikut jalur Jepang ya. Jalur orang Jepang untuk mendapatkan SIM maksudnya ya. Nah, di situ kalau kita ngikutin jalur orang Jepang ya, jadi dia harus masuk kayak kursus mengemudi, tapi sudah include ya, kursus mengemudi, kemudian akan ada tes tulis juga ya. Nah, di sini saya dengar-dengar itu biayanya sampai 30 juta, teman-teman ya. 30 mak, bayangkan saja untuk mendapatkan sebuah SIM mengemudi saja sudah memerlukan biaya seperti itu. Tetapi perlu digarisbawahi kalau buat gaijin atau orang asing itu ada jalan pintas. Jalan pintasnya itu adalah Menkyo Kirikai atau Kirikai Menkyo ya. Jadi SIM Indonesia ini bisa dirubah ke SIM Jepang. Ya, ini biayanya jauh lebih murah. Tetapi bisa dikatakan sulit teman-teman. Karena akan ada dua tes juga. Yang pertama ada tes tulis, yang kedua akan ada tes mengemudi. Nah, dari cerita-cerita yang saya dengar dari orang-orang yang sudah ikut tes ini, dan saya pun sudah mengikuti tes ini, melalui tes itu. Jadi yang susah itu adalah tes mengemudinya. Ya, untuk tes tulisnya masih bisa, masih aman karena nanti akan ada bahasa Inggrisnya juga, kemudian ada juga gambar-gambar, jadi kayak ilustrasi kayak gitu. Jadi kita bisa mudah untuk paham. Yang susah itu adalah tes mengemudinya. Sedikit saja kita lengah, sedikit saja kita melakukan kesalahan, jadi nilai kita akan terus berkurang, berkurang, dan berkurang, dan akhirnya kita nggak bakal lulus. Dan pernah juga saya dengar cerita dari seseorang gitu ya, yang mungkin dulu juga sudah menjadi kenalan saya, dia hampir 10 kali, ya 10 kali ikut tes mengemudi saja. Dan itu pun belum lulus, teman-teman. Jadi ada saja bagian yang salah dan salah lagi. Nah, inilah apa namanya, mungkin dari komenan-komenan yang saya baca di postingan saya kemarin itu adalah ada benarnya juga ya. Jadi harga mobil di Jepang sih murah, tapi harga SIM-nya yang mahal ya. Kemudian harga mobil di Jepang sih murah, biaya parkirnya yang mahal. Itu semua masuk akal. Tetapi kembali lagi kita seperti kebutuhan kita, apakah kita memang memerlukan mobil atau tidak. Kalau perlu ya mau gimana, ya kita harus lewati step by step-nya sampai bisa beli mobil dan sampai bisa mengemudi di Jepang. Oke, semoga bermanfaat. Jadi sampai bertemu di video berikutnya. Salam dari Beli Dewa.